dan deformasi ya. Nah, jadi kita awali bahwa bumi kita ini dipengaruhi oleh dua gaya, yaitu gaya eksogen dan endogen. Nah, gaya endogen itu yang menghasilkan adalah gempa bumi, vulkanisme, orogenesa, dan epirogenesa. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai orogenesa dan epirogenesa. Sekarang kita bahas gempa bumi dan vulkanisme. Saya tambahin nanti deformasi ya. Oke, jadi begitu terjadi apa namanya gaya-gaya endogen yang dipelopori oleh arus konveksi, maka bumi ini sangat labil, sangat bergerak satu sama lain sehingga dia bisa menimbulkan proses yang kita kenal sebagai vulkanisme ya dan getaran dari bumi yang kita kenal sebagai gempa bumi ya. Jadi itu kira-kira. Jadi kalau vulkanisme itu ada bahan-bahan cairan yang keluar dari dalam bumi ya sampai ke permukaan ya begitu. Jadi pada prinsipnya kan jadi bumi ini dibagi menjadi lempeng-lempeng. Lempeng-lempeng itu bergerak satu sama lain dengan tiga model yaitu konvergen, divergen dan transform. Nah, dia menghasilkan apa yang disebut dengan kegiatan magmatisme yang kita bahas ini ada pola struktur deformasi. Nanti kita bahas juga. Nah, ada gempa bumi dan ada pembentukan cekungan, pegunungan dan serta deformasi cekungan. Ya, jadi mengapa orang mempelajari dan membutuhkan data geologi? Tidak lain adalah untuk memahami tentang kegiatan gunung api, ya, dan juga memahami bagaimana apa namanya mengerti tentang kejadian gempa bumi, ya, begitu. Nah, itu kira-kira pendahuluannya, dan kita sekarang masuk ke yang pertama yaitu vulkanisme, ya, vulkanisme. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu, Bos. Ada yang bertanya, Bos? Vulkanisme. Sebelumnya, Lanjut aja dulu. Pak Abdullah itunya dimatiin, Pak Abdullah. Nah, gitu, Pak itu, ya. Oke. Kalau belum ada, kita masuk ke fenomena pertama ya, vulkanisme. Itu apa yang dimaksud dengan vulkanisme? Jadi, atau kegiatan gunung berapi atau kegiatan gunung api ya. Nah, itu vulkanisme berasal dari kata Latin vulcanus ya, nama sebuah pulau yang legendaris ya. Nah, meliputi semua kegiatan yang menghasilkan aliran lava dan batuan vulkanik atau yang kita kenal sebagai piroklastik ya, serta membentuk gunung berapi atau gunung api. Nah, definisi gunung berapi itu adalah suatu lubang pada kerak bumi itu di mana daripadanya keluar aliran magma, gas dan rempah-rempah seperti debu vulkanik. Itu yang kita definisikan sebagai gunung berapi, ya. Nah, keluarnya magma ke permukaan itu ada dua. Satu yang menghasilkan gunung berapi dengan tipe apa namanya bulat ya, konsentras yaitu, dan satunya juga tipe yang apa namanya memanjang ya. Alan itu biasanya terjadi di divergen. Divergen itu magma yang keluar berupa rekahan ya, kekar. Jadi, kalau gunung api itu berupa satu apa namanya lubang ya begitu. Nah, Nah, itu dari situ kita coba memahami. Jadi vulkanisme diartikan sebagai proses naiknya magma dari sumber magma ke permukaan bumi, ya. Jadi magma itu naik ya setelah pada kedalaman tertentu antara 100 sampai 200 kilo di bawah tanah, itu lempeng yang menunjam, lempeng yang masuk itu akan mulai meleleh meleleh, mencair dan merubah 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 apa namanya merubah densitasnya menjadi ringan ya. Karena dia ringan, dia makanya malah naik ke atas ya, naik ke atas. Kalau mahmanya itu berhenti dalam tanah begini, nah peristiwa ini yang kita sebut dengan plutonisme. Batuannya namanya Pluton ya, batuan Pluton ya. Sedangkan kalau mahmanya itu naik sampai ke permukaan, itu yang kita kenal sebagai vulkanisme. Itu kegiatan gunung berapi, erupsi dari gunung berapi. Bisa, bisa paham bos begitu? Ini sampai situ Bisa Pak, bisa Pak. bisa ya. Nah, oleh sebab itu, yang kedua itu adalah akumulasi material magma yang keluar dari permukaan bumi membentuk gunung api, vulkano ya.
gunung api terdapat di batas-batas lempeng ya atau zona-zona lemah yang memungkinkan magma naik dan keluar ke permukaan bumi. Gunung api terbentuk di 3 lingkungan utama. Pertama di busur kepulauan yang kita kenal sebagai island arc, ya, di kontinen aktif continental margin dan di samudra oceanic yaitu divergent. Yang ini seperti yang digambarkan ini. Jadi ini kalau pertemuan antara oceanic itu akan menghasilkan yang disebut dengan island arc, ya, island arc. Contoh di Indonesia bagian timur, mulai dari Bali ke sana ya, ke arah timur ya. Itu yang tipe-tipe island arc karena bertemunya lempeng oceanik dengan lempeng oceanik, ya kan gitu. Nah, kalau lempeng oceanik bertemu dengan lempeng kontinen, terjadilah proses magmatisme atau vulkanisme atau plutonisme di kontinen. Nah, itu yang kita kenal sebagai aktif continental margin, ya, begitu aktif continental margin, seperti yang digambar sebelah kanan, ya. Kalau mouse-nya kelihatan, Bos. Kelihatan Pak. Nah, jadi yang sebelah kanan ini di mana oceanic ya, lempeng oceanic masuk di bawah lempeng kontinen. Nah, model yang ini yang kita kenal sebagai model Chilean type ya. Karena kontinen di Amerika Selatan itu di daerah kontinen itu ada namanya negara Chili. Makanya model subduction ini kita sebut sebagai Chilean type ya. Sedangkan yang oceanic itu ada di Filipina, Mariana. Makanya kita sebut sebagai Mariana type ya. Oke, nah seperti gitu. Nah, itu anunya. Nah, jadi ada gunung api naik. Nah, jadi sebab-sebabnya gejala vulkanisme itu satu diawali dengan proses pembentukan magma dalam litosfer seperti gini ya. Itu jadi di atas daripada magma yang cair ini yang kita kenal sebagai zona metamorfosa ya, zona metamorfosa. Di atas ini metamorfosanya itu tekanan tinggi, temperatur rendah, tapi di bawah tekanan tinggi, temperatur tinggi. Ini contoh skis biru ya, blue skis, sedangkan ini adalah eklogit ya. Apa itu yang ini ya? Ini contohnya. Nah, melewati batas titik leleh, dia mencair semua, mencair ya. Nah, mencairnya itu merubah densitas naik ke atasnya, gitu ya. Itu anunya eh, filosofinya ya. Jadi dia menuju ke atas mencapai permukaan bumi, kita rubahlah namanya menjadi vulkanisme ya. Jadi vulkan, jadi vulkan ya, gunung api. Seperti yang digambarkan berikut ini ya. Nah itu jadi dia meleleh, dia naik. Nah sebagian itu merupakan dapur magma di dalam kerak kontinen. Dapur magma itu kalau dia membeku, itu yang kita kenal sebagai plutonisme ya, plutonisme, Pluton, batuan Pluton. Nah, nanti kita lihatnya. Tapi kalau dia menerus sampai ke permukaan dan keluar ke permukaan namanya vulkanisme ya. Oke. Nah, itu. Nah, untuk yang di dalam tanah ini ya kalau dia membeku ini bagus sekali buat orang-orang geotermal karena panasnya itu akan terkonsentrasi di dalam tanah jadi karena sehingga kalau ada hujan, hujan itu bisa dirubah menjadi uap ya. Itu yang kita kenal sebagai geotermal ya. Nah, ini contohnya ini ya. Jadi naik ke atas itu ya. Jadi itu kalau sampai ke permukaan itu yang kita kenal sebagai vulkanisme. Jadi kalau di dalam tanah namanya magma. Kalau dia sudah keluar itu dia dia apa namanya mengalir namanya lava. Tapi kadang-kadang juga dilemparkan ke atas kita sebagai lava fountain ya, air mancur begitu. Nah, itu aliran lava ya. Jadi namanya magma, komposisinya sama dengan magma. Ya, waktu saat dalam tanah namanya magma, tapi kalau dia sudah keluar itu namanya aliran lava, ya, gitu. Oke, gitu anunya filosofinya ya. Jadi vulkanisme. Jadi kalau batuan itu membeku di dalam tanah, nah makanya kita lihatlah ada bentuk-bentuknya. Kalau membekunya besar itu kita sebut sebagai batolit. Kalau agak kecil dari batolit namanya stok. Kalau dia menerobos sampai ke atas itu namanya daik kan. Nah, kalau penerobosnya itu sejajar dengan lapisan namanya sil. Kalau dia menerobos terus seperti membentuk seperti apa namanya bukit dia itu apa tonjolan di atas begini namanya lakolit. Tonjolannya ke atas. Kalau tonjolan ke bawah itu namanya lopolit ya. Nah, kalau dia naik terus ke atas itu kalau naik dia terus asal ini yang kita kenal sebagai dia dia kalau dia naik terus ke atas ini yang kita kenal sebagai apa? Dia trema ya, leher vulkanik ya. Naik ke atas terowong, nah, dia keluar sebagai lava, lava ya.
Nah, nanti lava itu dia bergabung dengan bagian dari magma yang dilempar ke atas yang kita kenal sebagai piroklastik ya. Piroklastik, nah dia gabung. Nah, jadi tubuh gunung api itu dibentuk oleh lava yang mengalir dengan piroklastik itu, ya, begitu tuh. Nah, itu kira-kira. Ada pertanyaan dari sini, Bos? Ini suaranya Lanjut masih aja. kedengaran nggak ya? Lanjut, Lanjut aja, Pak. lanjut dulu Pak. Oke. Ya, jadi itu. Nah, Nah, kita lihatnya, jadi aliran lava merupakan cairan magma yang pekat, ya, dan panas, dapat merusak segala infrastruktur yang dilaluinya, ya. Kecepatan aliran lava tergantung dari kekentalan magmanya. Makin rendah kekentalannya, maka makin jauh jangkauannya. Jadi kalau makin dia tidak kental ya, itu dia makin jauh dia bisa apa namanya menjangkau, ya. Kalau dia kental itu makin dekat itu jangkauannya ya. Rata-rata suhu lava pada saat erupsi berkisar antara 6.800 sampai 1.200 derajat Celcius ya. Pada umumnya di Indonesia aliran lava yang dierupsikan itu oleh gunung api komposisi mahmanya menengah sehingga pergerakannya cukup lambat sehingga manusia dapat menghindarkan diri dari terjangannya ya. Jadi karena dia intermediar namanya, menengah itu intermediar. Jadi kan ada yang asam, ada yang basah, ada yang intermediar. Yang asam itu kental ya, kalau yang basah itu apa namanya encer ya, terus kalau yang menengahnya itu antara asam dan basa itu ada intermediate ya, begitu. Nah, ini contohnya ini aliran lava ini ya. Lalu kepenukan, ini aliran lava, ini aliran lava, ini yang sebelah itu adalah Isu Oshima di Jepang, lavanya, sedangkan sebelah kanan itu adalah di Hawaii ya, di Mauna Loa ya, Hawaii 1984. Nah, ini contohnya lavanya ya, dia mengalir, dia yang bagian atas itu yang beruntuhan dengan itu duluan membeku, di bawahnya masih dia cair, seperti ini kan masih cair. Nah, bentuknya seperti tali begini ya, tali. Nah, namanya di Hawaii kita sebut sebagai ropi lava atau lava tali ya, ropi lava atau lava tali. Nah, itu bagian dalam lava yang masih cair kan begitu. Nah, yang satunya itu adalah piroklastik, dilemparkan ada dari bahan-bahan yang ada di apa namanya kepundan ya. Kalau ada kawahnya kawah, kalau kaldera ada kalderanya dilemparkan ke atas ya. Nah, itu campur aduk kan. Nah, itu namanya piroklastik. Piroklastik, piro api, klastik lepas-lepas ya. Campur dengan magma. Nah, nanti dia membuku di atas, dia turun. Nah, dia turun itu berdasarkan ke besar butirnya. Nah, ada yang ignimbrite, ada tepra, ada apa namanya debu vulkanik, ada bom, ya segala macam itu. Ada produknya nanti kita bisa lihat. Nah, salah satunya contohnya ini lava ya. Ini lava, dia mati. Nah, sampai kita menjaga keselamatan ya. Kalau sudah mendekat kita ya dia apa pada lari juga kan begitu. Nah, itu kira-kira definisinya. Nah, sebelum kita masuk ke bencana, ada yang pertanyaan, Bos? Bencana alam geologi pada kegiatan gunung api. Ada yang bertanya? Coba tanya Pak. Ya, silakan Aji. Eh, apakah bisa dilihat Pak atau dirasakan gejala-gejala vulkanisme ini Pak secara visual atau dirasa? Apakah ada gejala Pak? Ada, Bisa kita bisa lihat. diramalkan. Karena dia mempunyai gejala, makanya bisa diramalkan. Contohnya, itu kenaikan temperatur di sekitar keluarnya magma. Itu bisa dianukan, bisa juga terjadi deformasi. Jadi yang tadinya dia datar menjadi melengkung karena ada bagian magma yang naik kan. Itu bisa dipakai apa namanya, pakai dari jauh ya, pakai apa teleskop apa segala. Itu yang dilakukan pengamatan terhadap Gunung Merapi di Jogja kan begitu ya. Nah, kalau sudah sampai batas ini, kita bisa menentukan bahwa dia akan erupsi, ya begitu. Bisa diramalkan kalau gini. Yang tidak bisa diramalkan itu gempa bumi, ya. Kalau gunung api bisa diramalkan kapan dia erupsi. Nah, begitu mahmanya keluar, itu namanya erupsi, kan begitu. Begitu, apa namanya, Mas Aji. Oke Pak, makasih Pak. Nanti ada di bagian belakang, itu bagian belakang monitoringnya. Nanti apa namanya kita bisa mengamati.
Jadi untuk mengetahui kapan itu gunung api meletus, itu bisa kita menentukan itu hari apa, jam berapa, apa segala. Karena kalau kita monitor semua pergerakan magma, itu kan alatnya sudah canggih ya, bisa pakai satelit, ya, bisa pakai tedolit, bisa pakai macam-macam. Untuk bisa drone bisa pakai ya. Terus kita bisa ngamati bukit terus gejala-gejala hutan, karena dia panas, itu ular, harimau kalau ada di gunung itu kan itu pada turun karena dia bisa menahan panasnya itu kan begitu. Pada turun ke ke kota kan gitu atau ke desa gitu. Ya. Begitu, begitu Haji. Masih Pak. Oke, Pak. kita terus ya. Jadi apa-apa bencana alam geologi pada kegiatan gunung api ya. Jadi bahaya letusan gunung api dapat berpengaruh secara langsung yang kita kenal sebagai primer dan tidak langsung sekunder yang menjadi bencana bagi kehidupan manusia ya. Bahaya yang langsung oleh letusan gunung api adalah satu aliran lava, kedua aliran piroklastik atau awan panas atau nue ardang, atau jatuhan piroklastik ya, hujan abu atau lahar letusan ya. Lahar itu ada dua, lahar panas dan lahar dingin ya, lahar hujan atau gas beracun ya, gas vulkanik yang keluar beracun. Nah, kita lihat satu persatu ya. Ini contohnya bahaya gunung api kan, dia bisa menimbulkan aliran lava di mana lava itu bisa menerjang kebun, hutan, itu terbakar kan, apalagi rumah kan itu terbuka. Itu contoh-contohnya itu aliran lavanya itu ya. Jadi kita lihat ini contohnya itu sampai ke ke rumah ladang dari penduduk sampai ke jalan aspal, dia merusak semuanya kan itu, malahan dia bisa membakar kebun-kebun, kebun kelapa sawit, kebun kelapa, dia bisa membakar, malahan dia juga bisa membakar pemukiman. Ini misalnya villa kan. Nah, salah satunya yang dibakar kan jadi vilanya terbakar gitu begitu. Itu bahaya yang pertama ya. Nah, jadi awan panas yang kedua aliran piroklastik ya. Jadi aliran piroklastik dapat terjadi akibat runtuhan tubuh gunung api ya. Letusan langsung ke satu arah, guguran kuba, lava dan lidah lava serta mengalir pada permukaan tanah gitu. Nah, aliran piroklastik sangat dikontrol oleh gravitasi dan cenderung mengalir melalui daerah rendahan atau lembah ya di lereng ya. Ini paling dasar ini ya. Jadi mobilitas tinggi aliran piroklastik dipengaruhi oleh pelepasan gas dari magma dan lava serta udara yang terpanaskan pada saat mengalir ya. Nah, kecepatan aliran dapat mencapai 150 sampai 250 km per jam dan jangkauannya aliran dapat mencapai puluhan kilometer ya, walaupun bergerak di atas air laut ya. Contohnya ini gambarnya ini kan itu. Jadi dia mengalir ke bawah itu. Itu membawa panasnya itu antara 800 sampai 1200 kan begitu. Jadi ini erupsi yang kita kenal sebagai erupsi pilosati dan awan panas. Bahasa bahasa kebumiannya namanya Nue Ardang ya. Nue Ardang itu. Jadi kalau kamu dengar nanti Nue Ardang itu awan panas ya. Atau kalau di Jogja namanya Wedes Gembel ya gitu. Ya begitu. Ini contohnya awan panas itu ya. Tuh lihat dia mengalir dengan kecepatan cukup tinggi 150 sampai 250 km per jam. Ini contohnya awan panasnya. Inilah manusia yang salah satu Marijan kan ini yang kena awan panas terbakar kan begitu tuh. Nah, begitu itu contohnya itu. Eh, ya, ada pertanyaan Bos? Kalau kalau Marijan meninggal kan gitu karena kena sangat panas kan ini. Halo, ada pertanyaan Bos? Saya mau nanya Pak, Silakan Tainuddin. A- apa kekuatan pendorong di balik aliran peroslastik Pak? Gravitasi, gaya gravitasi, makanya dia mengalirnya ke bawah ya, mengalirnya ke bawah. Jadi kalau makin curam lerengnya makin cepat kan begitu, dia mengalirnya ke bawah di lereng kan begitu. Jadi dia tidak mengalir ke atas tapi dia mengalir ke bawah kan begitu. Oke, Tuh gravitasi yang utamanya gravitasi Pak, oke Pak. gravitasi.
gravitasi itu dipercepat lagi karena gas-gas itu keluar dari magmanya kan gitu. Jadi mempercepat kan gitu. Nah, itu yang tadi yang sebelah tadi bentuk awan itu tadi kan yang waktu dia ini jadi ini. Nah, itulah itu panas itu tuh ya. Ini namanya aliran piroklastik. Panas ya. Dia turun di lereng itu. Ya, gitu Pak Jainuddin. Makasih Nah, Pak. dia masuk di perkampungan yang penduduk yang sudah di warning kalau tidak mau ya begini resikonya terbakar kan begitu. Ini korban gempa, korban awan panas Merapi ya. Nih. Oke, yang berikutnya lagi namanya hujan abu atau jatuhan piroklastik ya. Piroklastik ini jatuh. Ya, jatuhan piroklastik itu terjadi dari letusan yang membentuk tiang ya, tiang asap cukup tinggi. Pada saat energinya habis, abu dapat menyebar ya, sesuai arah angin, kemudian jatuh lagi ke permukaan bumi. Nah, hujan abu ini bukan merupakan bahaya langsung bagi manusia, tetapi endapan abunya akan merontokkan daun-daun dan pepohonan kecil sehingga merusak agro dan pada ketebalan tertentu dapat merobohkan atap rumah. Ya, seperti Gunung Pinatubo yang di Malaysia, di Filipina, itu waktu banyak tentara itu korban. Korbannya bukan karena kena awan panas saat itu, tapi runtuhnya, baraknya runtuh karena debu-debunya itu sudah apa namanya bertengger di atap itu karena beban debunya itu sangat berat, konstruksi anunya tidak bisa menahan jadi rubuh. Nah, makanya banyak tentara Amerika yang meninggal itu kan gitu ya. Nah, sebaran abu di udara dapat menggelapkan bumi beberapa saat ya pada volume besar, dapat merubah iklim dunia serta mengancam bahaya bagi jalur penerbangan. Pasti ya kalau debu itu masuk di mesin itu mesinnya bisa terlaskan kan itu. Jadi bisa berhenti anunya mesinnya ya. Jadi seperti gunung debu daripada Gunung Krakatau itu kan mengelilingi bumi dua kali kan begitu. Sehingga merubah iklim kan begitu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau ada dilemparan begitu ya, ada itu nanti itu kalau yang besar-besar yang kita kenal sebagai bom vulkanik itu dia jatuh di sekitar lereng, tapi kalau yang abu-abu itu bisa menyebar kemana-mana. Nah, ini contoh. Nah, itu ya gitu. Jadi rumah-rumahnya rontok akibat daripada hujan abu kan begitu ya. Rontok itu jadi atapnya itu dia nggak sanggup menahan beban apa namanya debu vulkaniknya itu kan begitu. Contohnya gitu ya. Nah, itu eh, jadi itu kira-kira yang terakhir itu ada aliran piroklastik ya, yang kita kenal sebagai volcanic mud flow atau lahar. Lahar ini sudah bahasa internasional. Nah, diambil dari bahasa Jawa karena Gunung Merapi itu adalah yang ada di Jogja itu adalah gunung yang paling aktif di seluruh dunia, ya, paling sering erupsi. Ya, nah itu apa namanya? Kalau ada alirannya, itu maksudnya orang Jawa sebut lahar, makanya nama lahar itu diabadikan dalam ilmu kebumian ya lahar. Jadi istilah itu di mana aja kamu di Prancis di anu itu orang sebut kalau ada aliran piroklas namanya lahar, ya. Nah, dibagi dua jenis laharnya itu kan ada lahar hujan, ada lahar panas, ya. Jadi lahar hujan itu tumpukan endapan birokrasi di bagian puncak gunung berapi yang terbawa curahan air hujan kemudian mengalir ke bawah ya. Dia mempunyai sifat-sifat khusus, densitas tinggi, ya fragmen berkisar antara ukuran debu hingga 100 ton bongka, ya mengalir memotong topografi dan mengikuti lembah contoh lahar Merapi di Jawa Tengah, ya kan. Sedangkan lahar panas itu dihasilkan dari gunung berapi yang mempunyai kawah, ya mempunyai kepundan, ya mempunyai kawah di atasnya ya. Jadi dia dia sebelum meletus itu semua air-air yang ada kawahnya di atas itu panas ya, panas. Jadi sudah setelah panas itu terjadi erupsi, semua bahan-bahan kawah itu dilemparkan ke atas ya. Nah, itu panas gitu. Ya, contohnya Gunung Kelut di Jatim, panas ya. Jadi itu, jadi kawahnya ini panas tentu mengalir. Nah, itu yang kita kenal sebagai aliran lahar panas. Karena panas kan begitu, lahar panas. Contohnya begini. Nah, ini kan ini kalau dia sudah dingin seperti gini membentuk breksi vulkanik begitu kan? Nah, itu. Nah, itu. Kalau sedangkan ini masih tertumpuk di atas kawah, di atas puncak gunung, nah nanti dia turun melalui adanya hujan ya.
Nah, hujan itu nanti yang kita kenal sebagai lahar hujan. Seperti ini kan. Jadi ada banjir bandang, lahar hujan itu begitu. Nah, dia bisa menutup segala desa, bangunan yang dilaluinya. Seperti contoh di Filipina ini kan, rumah-rumah penduduk itu tertimbun oleh lahar, ya. Nah, ini adalah gereja yang tertimbun oleh lahar kan begitu. Yang tadinya itu gambar ini, ya patung ini jauh di atas jauh di atas kita sekarang itu kan udah sejajar dengan orang berdiri kan begitu, relatif sejajar. Itu yang anunya itu. Nah, biasanya kalau dia punya kawah seperti Gunung Kelut ini, ya. Nah, ya, atau dia punya kaldera seperti gini kan. Kalau ini kaldera bus ini meletus ini, tapi biasanya kalau sudah kaldera itu ibunya sudah meletus, nanti muncullah gunung-gunung, anak-anak gunung kaldera di atas situ ya. Seperti contoh ini ya. Tuh, contohnya ada juga di Danau Toba ya. Ada di Krakatau, ada anak Krakatau, Krakatau ini sudah meletus ibunya. Terus ada Tangkuban Perahu, dulu namanya Gunung Sunda kan begitu. Nah, Gunung Sunda menghasilkan kawah, terbentuknya ada lembang apa segala kan. Nah, itu nanti terjadilah di dalam kawah itu terjadi gunung api baru yang kita sebut sebagai anak Gunung Sunda, namanya Tangkuban Perahu kan begitu anunya gitu. Nah, bisa paham, Bos? Bisa Pak, bisa Pak. Halo, halo, bisa bisa paham, Bos? Bisa Pak, bisa Pak. Nah, ini contohnya kan, ini contoh lahar panas ya dihasilkan dari gunung berapi yang mempunyai danau kepundan karena dasarnya yang kedap air kan begitu, dipanasin kan begitu. Pada saat terjadi letusan, isi kepundan berupa air panas, ya, bercampur dengan piroklastik akan ditumpahkan sebagai aliran lahar panas. Contoh Gunung Kulit di Jatim, ya. Yang ketiga, terakhir itu adalah gas beracun, seperti ini kan. Nah, gas beracun itu bisa menghasilkan CO atau CO2 kan gitu. Jadi itu apa namanya? Jatuh aja, meninggal aja, baik apa binatang maupun manusia kan begitu. Gas beracun. Nah, yang ini adalah produk dari vulkanik itu. Yang tadi ya, ada flow bandit rhyolite ya, ada ignimbrite ya, tepra ya. Jadi apa namanya? eh, ada ignimbrite toba ya. Nah, terus ada kita sebut sebagai las itu aliran begitu, ada vulkanik ya sharp ya, ada vulkanik, ada blok-blok begini, ada pumice ya, batu apung ya, ada scoria di mana dia gasnya sudah pada keluar makanya dia berlubang-lubang ya. Nah, ada pilolava kalau dia di apa lavanya itu di apa membeku dalam air itu biasanya dia membentuk seperti bantal gitu kan. Ada solvatar yang kaya akan apa namanya sulfur kan begitu. Ada reticulate ya seperti gini. Terus ada juga laharik deposit, ada pellets ya, pure obsidian ya, batuan-batuan yang membeku sangat cepat. Nah, ini yang tadi pertanyaan siapa? Pertanyaan Aji ya. Ini Aji begitu, Ji. Nah, itu. Jadi kita bisa mengerti nih monitoringnya. Awalnya begini kita amati gitu kan. Awalnya begini. Lama-lama kita bisa mengamati pergerakannya. Sampai dia bisa sampai ke atas. Bisa kita amati ya. Nah, ini monitoring itu. Bisa mudah. Jadi kita bisa apa namanya memprediksi kapan dia mengalami erupsi. Ya, begitu Ji ya. Gambar ini. Oke Pak, oke Pak. Ya, gitu. Nah, dari sini itu kan semua anu aja ini. Dari sini kita lihat itu gunung api di Indonesia kan banyak. Kita punya 127 gunung api aktif kan. Nah, ini salah satunya kita lihat nih ya. Jadi ini mulai dari Sumatera, ujung Sumatera sana Aceh menurus ke bawah terus sampai ke Ambon ya, sampai ke Ambon di sini ya. Ada di ini Banda Api, nanti sini ada Ambonnya, begitu melingkar begini. Nah, jalur ini yang kita kenal sebagai jalur Mediterania ya. Sedangkan yang di Sulawesi sama di Halmahera itu yang jalurnya itu namanya jalur Sirkumpasifik. Ya, itu ada nama-namanya kan, nama-nama gunung apinya begitu. Nah, ini contoh yang bagus ini Kompleks Krakatau itu dia menjadi punya kawah, punya kaldera. Nah, di situ muncul anak Krakatau jadinya berupa pulau-pulau juga sama di Banda Neira kan ini seperti pulau-pulau. Tapi awalnya begini hipotesanya, jadi ada gunung ibunya ya namanya Gunung Krakatau.
dia meledak ya. Erupsinya sangat apa namanya besar sekali sehingga dia mempengaruhi iklim bumi, ya iklim di bumi ya. Nah, next itu. Nah, setelah meledak ya dia amblas gitu kan. Amblas itu tuh dia turun. Jadi terjadi namanya vulkano. Terjadi namanya vulkanotektonik ya. Jadi namanya vulkanotektonik itu amblas ini ya. Jadi membentuk kaldera begitu ya. Nah, nanti dalam kaldera itu muncul gunung api baru. Di antaranya ada anak Krakatau meletus lagi, muncul lagi. Makanya kita punya Rakata, Danan dan Perbuatan kan begitu. Ini anak Krakatau ya. Hitung itu. Seperti gitu. Nah, kita di Indonesia banyak kan. Ada namanya Danau Toba, ini Pulau Samosirnya ya. Nah, itu seperti model gini. Jadi kalau mahmah cembernya itu atau dapur mahmahnya itu apa nah, habis keluar semua, terjadi gerong sini. Gerongnya itu bisa bisa apa namanya runtuh ya, runtuh membentuk kaldera ya seperti gitu. Nah itu kira-kira. Nah itu kira-kira. Ada pertanyaan mengenai vulkanisme, bos? Sebelum kita masuk ke gempa bumi, Saya Pak. silakan Amran. Anu Pak mau menanyakan untuk warna hujan abu itu ada berapa macam Pak ya? Hujan abu itu cuma satu aja piroklasti, tapi ukuran piroklastinya macam-macam. Ya, ada berupa bom, ada berupa kobel ya, ada apa namanya, ada yang pasir ya, ada lapili, apa kan itu, ada debu kan gitu. Kalau debu tuh lebih luas dia anunya kan, sampai jauh kan, gitu. Tapi kalau yang bom-bom sifatnya bomnya seperti roti, makanya kita sebut bom kerak roti ya. Itu ukurannya besar-besar itu kan. Tapi dia pasti dekat tubuh gunung apinya. Tapi kalau debunya itu bisa sampai kemana-mana tergantung arah angin kan begitu, gitu Pak, gitu. Oh, Pak, pertanyaan Pak. Iya silakan. Amran sudah selesai Pak, Amran nanyanya. Tunggu dulu Mas Suri. Amran sudah sudah selesai? Pak, sudah Pak. Oke, silakan Mas Suri. Pak, kenapa abu vulkanik itu Pak cenderung subur Pak materialnya itu? Kenapa abu vulkanik kenapa? Cenderung subur, subur untuk buat Dia kan tumbuhan. membawa dia membawa zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan, ya kan? Ya seperti pupuk lah gitu kan kita tahu kan. Misalnya tumbuhan ini perlu klorid, perlu sulfur, dia kan begitu. Nah, dapat itu. Makanya di daerah yang punya gunung api itu pada saat dia meletus jadi gersang kan. Tapi kalau dia tidak meletus lagi itu akan tumbuh dengan suburnya itu tanaman-tanaman di sana karena batuan vulkanik itu membawa zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan begitu. Gitu, Berarti Bos. abu vulkanik itu Pak sudah ada kandungan mineral-mineral yang untuk diperlukan oleh tumbuhan Pak ya? Iya gitu ya. Ya ada. Namanya juga batuan itu kan tergantung dari unsur. Ya unsur-unsur itu bersatu menjadi mineral kan begitu kan? Gitu. Ya, Ada Pak. unsur kalium, ada unsur macam-macam kan? Ada unsur apa namanya sulfur, ada unsur kan gitu. Tandanya SO ada ya campur itu jadi Ya, Pak. apa namanya? Begitu bos itu. Jadi, nah itu kan pupuk juga begitu kan, unsur-unsur yang juga kan dicampur-campurin dia pelajari bahwa kalau padi itu butuhnya apa. Nah, tinggal dikasih aja kan. Nah, itu rekayasa biologinya gitu tuh. Ada lagi bos? Saya Pak. Silakan Zainuddin. Ini Pak, faktor apa Pak yang berkontribusi terhadap pembentukan tabung lava Pak? Pembentukan apa Zainuddin? Tabung lava Pak, tabung lava. Tabung? Ya Pak. Tabung apa maksudnya? Tabung di mana? Di Gunung Api ada tabungnya di mana? Tabung apa? Ada Maksudnya, tabung? ya maksudnya faktor yang menyebabkan itu Pak, yang berkontribusi terhadap pembentukan tabung lava Pak. Kan kayak macam Oh, corona tabung lava. gitu Pak. Tabung lava itu lava itu sifatnya dia densitasnya dia rendah ya.
Nah, nanti dia naik ke atas. Nah, tapi dia tidak bisa naik kalau batuannya tidak mengalami perkekaran, kan begitu. Nah, dia jadi lava itu melalui kekar-kekar kan, bisa sampai ke atas itu. Jadi deformasi itu menentukan juga, ya kan begitu. Begitu, begitu apa namanya Pak Janudin. Jadi akhirnya dia buat. Nah, tabung lava itu kalau dia dalam tanah kita sebut sebagai apa namanya daik, ya. Daik kalau dia apa sejajar lapisan namanya seal. Tapi kalau dia sampai ke permukaan namanya dia trema, ya. Dia terima. Kalau dia membeku, kita sebut sebagai di atasnya namanya leher vulkanik kan, vulkanik neck namanya gitu, kan begitu, begitu anunya apa namanya apa istilahnya Pak Pak Janudin. Bisa bisa Pak, bisa paham? Apa bisa Pak? Bisa Pak. Oke. Ada lagi yang bertanya mengenai gunung api sebelum saya pindah ke gempa bumi? Ini kan cuma pendahuluan kecil aja, belum saya bahas secara detail karena memang di geologi fisik itu kita gitu baru nanti kita perdalam kalau ada yang tertarik kan gitu. Oke, kita masuk ke gempa bumi atau seismisitas ya. Jadi apa itu gempa bumi ya? Jadi gempa bumi itu adalah pelepasan energi secara tiba-tiba. Nah, secara tiba-tiba baru sampai sekarang ini tidak ada yang bisa meramalkan terjadinya gempa bumi ya. Nah, sangat sulit itu. Lebih lebih mudah kita meramalkan gerhana bulan, gerhana bintang, ya, gerhana matahari dan lain-lainnya. Karena kita bisa melihat perjalanan dari planet dan bulan ya, itu dan matahari itu. Nah, tapi kalau gempa bumi nggak ada, ya, namanya makanya didefinisikan adalah energi lepas dari batuan, ya, dia mengalami rucuk itu secara tiba-tiba, ya, biasanya sepanjang satu rekahan atau sesar menghasilkan getaran pada bumi. Nah, itu. Nah, ilmu yang mempelajari mengenai gempa disebut sebagai seismologi. Ya, hasil daripada rekaman daripada apa rekaman gempa itu yang kita kenal sebagai seismogram. Ya, seismogram. Alatnya yang merekam namanya seismograf. Jadi ada namanya telegram, ada telegraf ya. Begitu zaman dulu kita kirim-kirim itu waktu belum berkembang HP, itu kan kita sering pakai telegram ya, telegraf. Nah, ini kalau seismogram dan seismograf ya. Nah, pusat gempa terjadinya itu namanya fokus atau hipocenter. Kalau pusat gempa ini diproyeksi tegak lurus ke permukaan, itu namanya epicenter, ya. Nah, itu anunya itu. Nah, kalau kita gambarnya begini, lihat gambarnya ini ya. Jadi gempa bumi terjadi di sini. Nah, pusat gempa bumi itu namanya fokus atau hipocenter. Kalau gempa bumi ini saya proyeksikan ke permukaan secara secara apa vertikal, namanya epicenter. Nah, epicenter inilah yang didefinisikan kedudukannya di mana, berapa lintang berapa, terus apa bujur berapa ya, itu anunya itu. Ya, jadi koordinatnya bisa, baru nanti kedalamannya bisa diukurlah dari pusat pusat gempa sampai ke atas itu berapa berapa kedalamannya, namanya kedalamannya. Jadi kedalaman gempa, ya, tapi koordinat gempanya berapa, itu bisa kita persis itu, ya. Nah, ini misalnya contoh terjadi sesar naik, ya. Nah, dia energi lepas, gitu. Nah, sambil kita mempunyai fokus apa segala, dia menyebabkan gelombang. Nah, gelombang yang disebarkan itu ada dua kelompok. Satu gelombang yang beredar di dalam bumi, kita sebut sebagai body wave, dan satu di permukaan bumi namanya surface wave ya gitu. Nah, body wave itu juga dibagi dua ya. Body wave itu ada namanya gelombang P dan gelombang S. Gelombang P bisa menembus cairan, gelombang S nggak bisa kan begitu. Nah, sedangkan surface wave dibagi dua juga. Ada yang kita kenal sebagai gelombang relief, ada gelombang love wave ya, relief and love wave ya. Sudah paham ya? Nah, kalau kita lihat gambarnya itu begini kan, ini apa penjalaran dari gelombang ini. Ya, ini gelombang P, dia menjalar jadi sehingga gelombang P duluan. Kalau gelombang S begini, ya, dia menjalar juga tapi dia perjalanannya jauh kan, begini modelnya. Kalau ini gelombang S kan direct langsung gitu. Nah, kalau gelombang permukaan dari bawah naik dulu ke atas kan, baru dia menjalar kan begitu. Nah, menjalarnya seperti gini. Ada yang seperti ular, ada yang seperti gelombang begini.
Sehingga kalau kamu merasakan ada gempa, kebetulan ada di jalan, itu kamu lihat itu jalannya seolah-olah apa namanya berundulasi ya begitu. Nah itu anunya gitu. Nah sedangkan alatnya itu yang tadi kita sudah bahas ini, jadi rekamannya ini namanya seismogram ini ya rekamannya ini adalah kalau itu terjadi gempa terekam ya gelombang P, gelombang S, ini gelombang lav ya. Nah terus alatnya seperti gini namanya seismograf ya. Nah, bisa paham ya, Bos? Bisa, bisa. Bisa paham Bisa, ya? Pak, bisa. Nah, dari rekaman ini kita bisa mengetahui besar daripada magnitudenya, ya. Nah, contohnya begini, contohnya begitu kan itu. Ya, bukan posisi, kita bisa tahu letaknya di mana ya. Nih, misalnya contohnya kita punya apa namanya pengamat itu ya stasiun gempa di kota Denver ya. Nah, ternyata kita mendapatkan apa namanya interval antara ketibaan gelombang P dengan gelombang S ini kan. Nah, ini saya gambarin ini. Kalau terjadi gelombang begini, itu ada yang menjalar ke atas di dalam tanah yang namanya body wave. Ini ada P dan S kan. Nah, yang satunya lagi dia naik dulu ke permukaan baru menjalar kan begitu ya. Nah, akibatnya posisi daripada ini kita bisa mencari, misalnya contohnya ini datang, ini gelombang P dulu datang ya, baru gelombang S, baru gelombang permukaan, kan begitu anunya. Nah dari sini itu kita bisa punya perhitungan, misalnya ini di daerah Denver, kita lihat itu ada perbedaan kedatangan gelombang P dengan gelombang S itu kan, itu intervalnya 3 menit ya begitu, bisa dilihat dari sini ya, ini dari intervalnya itu bedanya itu 3 menit, ini 3 menit kan begitu. Jadi ini gelombang P, gelombang S kan itu. Nah, untuk yang di seismogramnya di Saint John itu 8 menit. Di 5 itu 12 menit ya. Nah, sehingga itu angka itu kita bisa tahu jaraknya dari pusat gempa. Ya, misalnya Denver itu jaraknya itu kurang lebih ada di sini kita bilang itu Denver itu kurang lebih ada 2000 kilometer kan ini ada 2000 ini Denver kan 2000 kilometer. Sedangkan untuk apa namanya Sinjon itu 5.300 kilometer ya Sinjon 5.000 ini Sinjon 5.300. Sedangkan untuk 5 itu apa jauhnya itu kurang lebih 9.000 ya 9.000 ini ya kan 9.000 di sini. Nah itu begitu gambarnya itu seperti gini. Nah itu dari itu kita buat apa itu kita anggap jarak itu adalah jari-jarinya sehingga kita bisa membuat lingkaran. Nah, pertemuan 3 lingkaran itu yang disebut dengan epicenter. Nah, bisa paham, Bos? Bisa, Pak, bisa, Pak. Nah, epicenter itu nanti dinyatakan dalam koordinat. Lintang berapa, bujur berapa kan? Baru kedalamannya berapa untuk mendapatkan fokusnya, pusat gempanya atau hipocenter ya. Begitu. Itu ceritanya itu. Nah, itu kira-kira cara menentukannya begitu, lokasi epicenternya gimana ya. Makanya itu waktunya tidak lama, cuma berapa itu kan. Kita bisa menentukan posisinya, langsung bilang magnitudnya berapa, intensitasnya berapa kan begitu. Ya, skala Mercalli dan skala Richternya berapa kan begitu. Nah, nah kita lihat itu apa bencana geologinya kan. Itu ada bencana geologinya apa yang kita lihat itu ya, bencana geologi pada gempa bumi itu. Lihat ini hancur kan? Hancur itunya bisa-bisa kapal dibawa ke darat itu kan begitu. Ini hancur sekali kan begitu. Nah ini juga ini ada bangunan yang runtuh, ini yang kita sebut dengan liquefaction. Kalau ada terjadi gempa di dalam tanah itu akan terjadi apa namanya pengumpulan air tanah ya, air tanah berkumpul ya. Nah di trigger atau di apa picu oleh gempa kan, jadi air tanah kumpul itu sehingga di daerah air tanah kumpul itu menjadi lunak sehingga kalau ada bangunan yang di atas dia runtuh masuk kan tenggelam seperti gambar ini kan itu yang kita kenal peristiwa liquefaction ya seperti di Poso kan itu kalau dia sangat encer mengalir dia bisa mengalir seperti di Poso ya. Nah ini contohnya liquefaction ya itu liquefaction di gedung di apa di Jogja ini gempa Jogja itu ada yang lantai satunya masuk ke dalam tanah ya mengalami liquefaction ya. Bisa juga bendungan hancur ya ini bendungan sudah dibangun hancur ya. Ini apa perumahan atau apartemen atau hotel hancur juga
Nah, ini jalan bisa hancur, kota hancur, bisa menimbulkan tsunami, kan begitu kan? Nah, bisa menimbulkan. Nah, jadi dia bisa menimbulkan skala intensitas dan energi kekuatan gempa itu kita sebut sebagai modified Mercalli ya. Itu skala intensitas scale. Sedangkan kalau Richter itu adalah magnitude besarnya ya. Nah, ini contohnya ini adalah skala Mercalli itu 1 sampai 12 kan begitu. Ada anunya apa-apa saja yang hancur ya. Sedangkan skala Richter itu 1 sampai 10, tapi jarang terjadi ya. Sampai 10 itu, sampai 9 pernah terjadi, 8 itu sering. Tapi 8 itu palingan 1 atau 2 ya kan. Yang skala kecil itu bisa sampai ratusan ribu ya. Skala 2 itu 600 ya. Untungnya Tuhan memberi satu itu, kalau seandainya kita peka sekali itu bisa merasakan skala 2, itu berarti kita nggak bisa tidur kan, karena getarannya itu hampir tiap hari kan begitu. Nah, itu anunya gitu. Nah, cara menghitung untuk mendapatkan intensitas atau skala Richternya seperti gini. Nah, kita punya itu, kita tahu ya plot time ya between P dan S arrive ya, ketibaan daripada P dan S dicatat aja. Misalnya di situ adalah 6 ya, 6. 6, jadi time between arrive of first P and first S itu wave is 6 second. Ya, kita dapat ada 6 second situ. Nah, itu sudah itu kita plot amplitude ini. Tinggi daripada amplitudo yang seperti ini, tingginya amplitudenya tinggi itu, misalnya dia menghasilkan amplitudo tingginya itu adalah sekitar 9 ya, itu amplitudenya itu. Nah, ini seperti ini. Nah, antara amplitudo ini dengan selisih ketibaan daripada P dan S itu ditarik, itu di tengahnya itu dapat, berarti magnitudenya itu 3,5 gitu kan begitu. Nah, ini juga sama dengan ini. Ini 6, terus anunya ada 90 ya, 80 mm kan, amplitudonya itu tingginya itu 80 ya, 80. Ini sekitar 9, ini 80. Nah, kita plot aja, kita taruh sini 80, taruh di sini 6, tarik ke atas ini dapat 4,5 ya, 4,5. Bisa, Bos? Bisa paham, Bos? Bisa Pak, bisa. Bisa? Itu caranya itu. Nah, bahaya yang kedua yang lebih besar itu adalah bahwa gempa bumi itu bisa menimbulkan tsunami, ya. Tsunami itu kan bahasa Jepang, artinya gelombang pelabuhan. Kalau di Jepang itu tsunami kalau ada itu diumumkan di radio, di televisi, sehingga masyarakat itu berbondong-bondong datang ke sana untuk motret kan begitu, ya gitu. Karena mereka sudah tahu dampaknya sampai mana kan, jadi bisa mengamankan tempat manusia untuk memotret datanya gelombang besar itu ya, tsunami. Ini adalah salah satu gambarannya Kanagawa ya, di pantai Kanagawa digambarkan gambar tsunami. Nah, tsunaminya itu seperti gini. Apa tsunami kan? Tsunaminya itu jadi kalau dia lautnya dalam itu amplitudonya kecil ya, tapi panjang gelombangnya panjang ya kan itu. Nah, tapi kalau dia mendekati pantai, panjang gelombangnya itu masih makin memendek sehingga akomodirnya ke amplitudo ya. Nah, itulah yang amplitudonya itu yang kita kenal sebagai tsunami hantam gitu kan. Ya, terjadi gempa merubah struktur dasar laut, airnya terganggu. Nah, seperti gini gambarnya kan. Ini seperti gini, terjadi gempa, strukturnya terganggu. Nah, dia airnya itu mengalir ke darat kan begitu. Nah, makin dekat dengan darat itu amplitudonya makin tinggi karena panjang gelombangnya makin rendah. Nah, itu jadi akan terjadi tsunami begitu ya. Ini contoh juga tsunami. Nah, itu seperti ini. Jadi kalau kecepatan saya itu kan itu jadi ini kalau panjang gelombangnya panjang, amplitudonya rendah. Tapi kalau panjang gelombangnya pendek, amplitudonya naik tinggi. Ya. Nah, tingginya itulah itu yang kita kenal sebagai tsunami. Ya. Bisa paham, Bos? Bisa Pak, bisa. Bisa ya. Nah, dari sini itu kita lihat ini contohnya di Pangandaran kan, di Jawa Barat, Jawa Tengah kan, itu waktu gempa itu Pangandaran kan itu tsunami-nya kan. Nah, ini sudah bisa di bagian oceanografi di TB sudah bisa meramalkan
ketibaannya ke itu. Makanya kita bisa waktu simulasinya itu kan buat begitu. Ya, ini adalah yang di Jawa, yang lebih parah lagi tuh yang di Aceh kan ini. Ya, dia bisa sampai ke Kolombo, bisa sampai ke India kan? Itu, nah itu dia merusak semuanya, Filipina, Malaysia, apa namanya, Bangkok, apa Muang Thai ya, sama itu rusak semua kan? Kita apa korban lebih dari 200.000 orang meninggal kan di Aceh kan gitu. Nah, mulai dari begini bisa diamati sampai begini mulai jalan ya. Jadi yang merah itu yang tingginya, yang hijau, yang biru itu yang rendahnya ya. Jalan terus sampai situ kan. Nah, gitu. Nah, ini korbannya kan. Nah, kita lihat itu 10 Januari 2003 dari satelit itu lihat itu kota kerusakan Banda Aceh itu gitu. Hijau kan begitu. Nah, setelah 23 29 Desember kan gempanya kan 26 Desember ya. Sesudah tsunami itu diambil lagi fotonya di tanggal 29 Desember. Ya, hancur begitu kan jadi coklat begitu. Tumbuh-tumbuhan habis ya begitu. Itu contohnya. Yang meninggal juga banyak itu ya. Ini contoh, ini kerusakan di Lokna ya, di Lokna. Itu lihat itu hijau rumah penduduk begitu. Ini habis kan kena tsunami ya begitu. Ini juga ini yang selamat ini masjidnya, yang lainnya hancur rebul, ya mall apa segala ini mestinya selamat ini sehingga banyak penduduk yang melarikan diri ke masjid sini nonton tsunami ya. Oke. Nah ini juga 10 Januari 2003 perbesaran sekitar 1 banding 20.000 ya, mungkin padat penduduk ya, kemungkinan pemukiman jarang bervegetasi gitu. Nah, setelah diambil pada tanggal 29 Desember itu hancur semuanya. Itu kan itu. Itulah dampak daripada gempa yang menghasilkan tsunami. Ya. Oke. Oke, itu yang dua yang sebenarnya apa kuliah utama hari ini, tapi karena saya takut tidak ada waktu lagi jadi saya ambil sedikit waktu untuk menjelaskan mengenai deformasi ya. Nah, deformasi itu biasanya di apa minggu ke-9 ya. Tapi itu bisa paham, Bos? Bisa Pak, bisa. Bisa, Pak, bisa, Pak. Nah, deformasi ini cuma awal dari geologi struktur. Anda nanti dapat geologi struktur ya. Jadi saya itu deformasi itu apa ya? Jadi kita lihat ya, jadi deformasi dan struktur geologi. Dia menghasilkan struktur geologi ya. Jadi dalam satu pertemuan konvergen, divergen, strike slip dia akan menghasilkan apa yang disebut dengan rejim tektonik. Yang dihasilkan ada dua, rejim tektonik kompresi dan rejim tektonik regangan. Ya, jadi itu rejim tektonik ya. Jadi deformasi atau deformation adalah proses yang merubah bentuk atau ukuran dari batuan dan meninggalkan hasil yang permanen pada batuan. Nah, kita tahu dalam waktu kita belajar batuan sedimen itu kan diendapkan dalam keadaan horizontal. Nah, sekarang Anda bisa lihat itu ada terlipat-lipat seperti gini, ada antiklin, ada sinkline kan begitu. Berarti dia mengalami deformasi, kan begitu. Ya, karena merubah posisinya kan. Jadi tujuan utama mempelajari geologi struktur dan tektonik adalah merekonstruksi gaya-gaya yang menyebabkan proses perubahan dan evolusi dari muka bumi. Ya, jadi geologi struktur adalah ilmu yang mempelajari batuan yang terdeformasi yang membentuk lapisan atas dari bumi. Itu yang nanti kita belajar nanti semester depan ya. Nah, kata struktur itu berasal dari bahasa Latin berarti membangun. Ya. Nah, dari definisi inilah kita ada mata kuliahnya namanya geologi struktur atau struktural geology. Itu studi rock deformation. Dia menghasilkan deformation. Deformation itu change in rock caused by force. Jadi terjadi perubahan di rock itu karena adanya gaya. Kan begitu kan? Gaya sendiri itu yang kita terjemahkan sebagai stres ya. Nah, lambangnya sigma. Jadi stres itu adalah gaya persatuan luas kan begitu. Nah, jadi terjadi apa? Change ya, perubahan place, length, volume, angle, sudut dan nah, perubahan itulah yang kita sebut dengan strain kan begitu. Nanti kita elaborasi nanti waktu saat ini. Nah, ya. Nah, itu artinya itu. Nah, dalam dalam itu yang ini. Nah, ada namanya stres. Hadir stres, ya.
Nah, ini nanti kita elaborasi secara ini cuma anu aja. Ya, jadi dalam stres itu dikategorikan sebagai konvensional dan tensional ya. Ada namanya elastic strain, ada namanya deformasi brittle, ada namanya plastic strain, kan begitu anunya. Nah, kalau elastic strain itu mengalami deformasi seperti Anda melipat mister plastik ya. Anda lipat, dia terlipat kan? Tapi kalau tangan Anda bawa lepas itu dia kembali semula. Itu yang namanya elastis, ya. Kalau deformasi brittle patah dia patah. Ya patah jadi sesar atau jadi fracture atau kekar. Kalau plastik strain itu dia tidak patah, jadi energi belum lepas. Kalau deformasi brittle itu energi lepas, jadi terjadi gempa. Makanya kita sebut diskontinuitas ya. Kalau plastik stress itu tidak terjadi gempa tapi energinya deformasi. Itu yang kita kenal sebagai lipatan ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya seperti gini. Nah, ini nanti akan saya elaborasi kalau sudah nanti ada kelas untuk struktur ya. Nah, ini gambarnya, jadi gambarnya itu. Jadi itu ada anunya kan, ada diagramnya antara stress dan strain itu ada masa elastis, ada masa plastis, ada nama rupture. Nah, itu. Jadi kalau dia batuannya brittle itu jadinya itu sesar gitu. Jadi kita sebut sebagai deformasi brittle deformation. Tapi kalau dia plastik itu jadi lipat-lipatan begitu, ya. Nah, plastik ini. Nah, bisa paham, Bos? Bisa Pak, bisa. Nah, nah, ini Anda nanti banyak belajar sini nih, deformasi ini kan. Karena ini Anda menerapkan nanti di batu bara, ada namanya klit kan di batu bara itu kan, gitu ya. Nah, nah, oleh sebab itu geologi struktur dan tektonik itu beda. Geologi struktur itu adalah ilmu yang mempelajari proses yang berkaitan dengan deformasi pada batuan dan pembentukan struktur geologi. Nah, dia lebih minor ya, lebih tidak regional ya, lokal ya. Sedangkan tektonik itu adalah ilmu yang pelajari sama evolusi batuan secara luas, secara regional dan global ya. Nah, kita bisa lihat dari sini ini mana dominnya. Kalau kita bicara begini yang bawa-bawa ini masuk geologi struktur. Tapi kalau kita bicara lempeng bergerak itu sudah masuk tektonik ya. Jadi gerak lempeng itu. Jadi dua-duanya deformasi. Tapi kita bisa anukan yang bisa kita ukur, bisa lihat secara visual di lapangan, terjadi lipatan, patahan, kita bisa ukur. Seperti gambar itu yang di sebelahnya, itu yang masuk dalam geologi struktur atau struktural geologi. Sedangkan kalau gerak lempeng-lempeng India Australia bergerak menabrak menabrak Eurasia. Nah, terjadi subduksi apa segala. Nah, itu tektonik. Ya. Bisa paham, Bos? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Nah, oke ya. Nah, dari situ kita masuk ke basic konsep modern structure geology. Kita kenal apa yang disebut dengan stress. Hasil daripada stress itu strain. Makanya stress itu diterjemahkan sebagai understanding mekanisme. Bagaimana kita memahami tentang mekanisme terjadinya. Sedangkan strain itu adalah quantification deformation, ya, hasil dari ini. Nah, dua-duanya nanti kalau stres itu kita masuk ke dinamik analisis, kalau strain kita masuk kinematika analisis, ya. Nanti kita bahas dengan panjang lebar di struktur ya. Nah, fundamentalnya itu adalah stres begini ya. Ada yang disebut dengan uniform stress, besarnya sama, jadi bentuknya seperti kubus begini kan. Sedangkan ada yang disebut dengan differential stress, itu besarnya tidak sama. Jadi ada sigma 1, kalau yang di sebelah kiri yang kubus itu sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan sigma 3. Sedangkan kalau yang di differential stress itu sigma 1 lebih besar dari sigma 2, lebih besar dari sigma 3. Itu digambarkan begitu menjadi balok ya. Jadi kita memahami ada deformasi kubus, ada deformasi balok ya, begitu. Jadi ada kalau balok itu yang kita kenal sebagai differential stress, itu kita kenal ada high stress, ada intermediate stress, ada low stress ya. Nah, dalam penerapannya seperti gini kan gitu. Kita punya begini terus dia mengalami apa disebut dengan tensional stress, ditarik.
Ada yang mengalami juga apa yang disebut dengan compression stress ditekan. Ada shear stress, jadi couple dia ya, couple ya. Eh, jadi ada saling saling menggesek ya begitu ya. Itu dulu waktu SMA saya namanya mekanika ya. Mekanika jenisnya couple ya begitu. Nah, dari sini kita lihat itu bahwa ternyata deformasi itu sangat dipengaruhi oleh material batuan yang mengalami deformasi ya. Riologi daripada batuan ya. Makanya muncullah apa yang disebut dengan brittle deformation, ada yang disebut dengan ductile atau plastic deformation. Kalau brittle deformation dia break, patah seperti itu ya. Bisa membentuk sesar normal, bisa membentuk sesar naik, bisa membentuk sesar mendatar. Tapi kalau ductile deformation dia flow, membentuk lipatan, itu kan ada anticline, ada syncline, ya seperti gitu. Nah, ini diterjemahkan dalam posisi sigma 1, sigma 2 seperti gini gitu. Jadi kalau sigma 1 vertikal, sigma 2 dan sigma 3 itu horizontal, dia akan menghasilkan sesar normal. Ya, kalau dia deformasi diferensial deformasi kan. Kalau sigma 3-nya vertikal, sigma 2 dan sigma 1-nya horizontal, dia menghasilkan sesar naik. Kalau sigma 2-nya vertikal, sigma 3 dan sigma 1-nya horizontal, dia akan menghasilkan sesar mendatar. Seperti itu ya. Nah, kita punya convention ya, kesepakatan. Kalau sigma 1-nya vertikal, kita sebut sebagai ekstensional atau tensional. Kalau dia sigma 1-nya dia mendatar, namanya kompresi. Ya, begitu. Nah, ini diterjemahkan begini kan. Ini kompresi, tensional, dia menghasilkan sesar normal, kompresional dia menghasilkan sesar naik ya, sedangkan shear atau kompresional juga dia menghasilkan sesar mendatar. Nah, percobaannya itu dilakukan ini ya, dilakukan ditekan, ini batuan yang belum ditekan undeformed rock ditekan itu jadi ada kekannya begitu, fracture strain. Nah, ini dia brittle deformation, tapi yang paling ujung itu terjadi ductile deformation, jadi deflow kan. Itu ada shortening strain, jadi pemendekan terhadap gaya itu begitu. Nah, ini digambarkan gini, terbentuklah kekar-kekar tensional, kompresional atau shear fracture, terus yang ada hybrid fracture, terus ada dilatasi, dilatasi itu lipatan kan begitu. Nah, itulah yang menyebabkan lapisan batuan yang tadi, batuan sedimen yang tadi dendapkan dalam horizontal, dalam keadaan horizontal bisa miring. Ya, bisa miring seperti yang digambarkan begini, miring. Nah, miringnya batuan inilah harus diukur kedudukannya. Diukur dinyatakan dalam bentuk strike dan dip, kan begitu. Atau jurus dan kemiringan. Seperti yang digambar itu kan, berapa jurusnya, berapa kemiringannya, terus strike dan dip, kita ukur semuanya. Jadi posisinya begitu, kita nyatakan antara north berapa derajat east ini. Nah, kita datang ke lapangan bawa kompas. Nah, ini seperti di mahasiswa kita coba kan, nggak kenal itu dia apakah rambutnya panjang apa segala, nanti pulang dari lapangan dia beli sampo banyak untuk cuci rambutnya kan panjang itu, harus ke lapangan, nggak mau itu pakai sunbox, kalau nggak itu kulitnya jadi hitam kan begitu ya, begitu bos ya. Tuh, ini jenisnya, ini kekar-kekarnya ada lipatan, ada sesar, ada kekar kan gitu. Ya, itu jenis deformasi. Ini salah satu yang disenangi oleh tambang kan. Orang tambang itu benang. Jadi kalau terjadi sesar, terjadi zona-zona yang di mana banyak kekarnya. Jadi kalau ada larutan sesama masuk di situ akan terjebak. Dia akan menghasilkan satu vein atau ore, di mana biasanya ada vein ore itu mengandung mineral ekonomis. Ya, seperti di Afrika banyak begini itu kan. Jadi mereka cari di daerah-daerah yang pernah terjadi sesar, ya, begitu. Nah, dari sini ada pertanyaan, Bos. Lanjut aja lo Pak, lanjut Pak. Nah, lanjutnya, nih, terus lanjutkan jadi penamaan sesar itu ada dua kan, ada tiga, normal fault, reverse fault atau sesar naik. Normal fault itu sesar normal, sesar turun, ya ada sesar mendatar, sesar geser ya. Nah itu kalau sesar geser dua, ada sinistral, ada dextral, ya. Nah, seperti ini di samping inilah sesar normal. Normal fault itu di lapangan kita bisa lihat gambarnya di sini. Ini adalah sesar naik, ini akan sesar naik, ini reverse ya atau sesar naik. Ini sesar mendatar kan. Nah, bisa strike itu. Nah, itu.
Nah, semua itu menghasilkan bidang sesarnya. Nah, bidang sesarnya itu harus diterjemahkan dalam bentuk strike dan dip. Seperti contohnya gini kan, ada bidangnya, ada ini kita tentukan ya berapa apa namanya, berapa sudutnya, ya sudut kemiringannya berapa, sudut apa namanya sudut dari utara ya, north ya, itu yang kita sebut dengan strike ya, itu. Nah, lingkaran itu kita nyatakan dalam itu. Jadi namanya fault attribute ya. Ini bergerak seperti begini meninggalkan jejak ya, berupa garis-garis, itu kita bisa ukur ya. Berapa trennya, berapa pitch-nya dan lain-lain kan. Sehingga bisa dinyatakan di dalam apa namanya eh, angka ya, derajatnya, angka derajat ya. Nah, itu. Ada juga kalau dia berputar ada namanya rotasi ya, atau dia miring oblik ya, ada gerakan oblik seperti itu. Nah, itu anunya. Nah, itu itunya. Ada yang bertanya mengenai brittle deformation tadi yang saya katakan. Sekarang kita masuk ductile deformation atau plastic deformation. Jadi contohnya seperti sana begitu, terus dia mengalami tekanan, stres, terlipat dia ya membentuk anticline. Jadi ada deltanya, panjang deltanya ada kan? Nah, kita bisa tahu berapa persen deformasinya kan? Jadi panjang awalnya berapa ya, terus dikurangi panjang setelah deformasi, ada deltanya kan? Nah, deltanya dibagi panjang awal, jadi berapa persen itunya itu? Nah, ininya apa namanya deformasinya kan begitu ya, begitu bos, gitu ya. Ini hasilnya itu ada lipatan, ada antiklin, ada sinkline ya. Ini sama, ini perlipatan. Nah, seperti ini. Ada yang satu arah namanya monoklin, cuma satu sayap yang miring, yang lainnya horizontal. Ada yang dua arah tapi saling berlawanan, itu namanya antiklin. Ada yang saling mendekat ya, namanya sinklin. Nah itu antiklin sinklin, monoklin. Ini juga antiklin sinklin. Ini sama lah. Ini juga antiklin sinklin, monoklin. Ini sama lapangan. Ini sama ya. Nah ini banyak kegunaannya. Ya kan, antiklin ini sinklinnya. Nah, ini antiklinnya di lapangan kita bisa ukur, ya. Ini sinklin antiklin di Papua ini. Nah, sama banyak untungnya. Ternyata antiklin dengan sesar itu bisa menjadikan menahan aliran minyak ya. Nah, makanya disebut sebagai itu penyekat kan, itu ini strukturnya, itu struktur antiklin itu bisa menampung ya migrasinya minyak bumi di satu tempat, dia tertampung situ. Makanya dalam eksplorasi yang dicari begini, perangkapnya apa gitu, struktur perangkapnya gitu. Gitu bos ya. Nah, intinya jadi antiklin ya. Nah, kita ngebor sudah dapat itu kan. Nah, itu kira-kira ini. Batu bara juga penting. Dia akan mengukur berapa selupnya. Kalau terlalu terjal, tidak capable untuk ditambang karena terlalu banyak overburden yang dibuang kan begitu. Tuh. Itu bos. Kira-kira. Nah, kita masuk ke ringkasan deformasi apa ya? Ringkasan deformasinya itu satu, struktur brittle seperti sesar dan rekahan pada batuan itu terbentuk dekat permukaan. Sedangkan plastic flow ya, jadi ductile flow ya, atau struktur ductile itu akan terjadi pada kondisi yang lebih dalam. Nah, ini gambarnya seperti ini gambarnya kan. Bagian permukaannya itu kita kenal sebagai kata classic rock ya, atau cohesive fault rock. Sedangkan di bawahnya itu batas di kedalaman antara 10 sampai 15 kilo itu kita sebut sebagai brittle plastic transition ya. Brittle plastik. Yang ke bawahnya itu lebih plastik karena lebih panas, lebih ini kan begitu. Begitu bos anunya, cara membacanya itu ya. Nah, terus kompresi akan menyebabkan pemendekan penebalan dari kerak melalui pembentukan lipatan sesar naik, sesar sungkup ya, baik di permukaan atau di kedalaman melalui mekanisme plastic flow. Dan senar regangan akan menyebabkan perpanjangan dan penipisan pada kerak melalui pembentukan sesar normal ya, dalam kondisi dangkal dan penipisan di kedalaman. Lipatan terbentuk dari mekanisme plastic flow ya. Gitu yang ini. Oke. Oke, bos.
Nah, kira-kira itu aja lah anunya, garis besarnya, namanya juga geologi ini nanti kita perdalam nanti di mata kuliahnya itu. Tapi ini bisa juga Anda tanya dulu supaya nanti ya. Nah, silakan bertanya Bos, Pak Zainuddin dan kawan-kawan. Itu sekali-sekali Pak Zainuddin kasih kasih buat peraturan yang perempuan harus nanya ya. Ada kan perempuannya? Ada Pak, ada Pak. Ya diwajibkan tanya gitu tuh. Ya, begitu. Ayo, 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 tanya, 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 tanya. Pak, nanya Pak izin. Ya, Ini terkait gempa bumi Pak. Itu kan kita ya. kenal ada zona, terus zona sesar sama zona transformasi. Itu masing-masing zona itu Pak, itu ada perbedaan gempa buminya Pak ya? Zona sesar dengan zona, Subduction. ya, obduction itu sesar juga. Itu cuma nama lempeng itu naik ke atas kontinen, tapi naiknya lempeng itu membentuk sesar, namanya sesar naik, ya kan? Kalau subduction itu dia lempengnya itu menyusup ke bawah, namanya subduction. Itu yang kita kenal sebagai megatrust, ya. Nah, di selatan Jawa itu banyak megatrust atau di sebelah barat di sebelah barat daripada Sumatera itu megatrust gitu. Kalimantan agak agak tenang kan begitu. Tapi di situ kan kemarin kan baru-baru gempa di Kalimantan kan begitu. Kan begitu. Nah, ada Adang Force ya yang sampai ke Sulawesi, tapi yang sering gempa menghancurkan rumah atau pemukiman itu yang di Sulawesi Barat ya. Sulawesi Barat itu di Mamuju apa segala kan kemarin itu. Begitu Pak. Jadi dua-duanya sama antara sesar dengan itu bahasa tektoniknya aja. Kita sebut subduction atau abduction kan sama aja. Itu dua-duanya sesar naik, Bos. Satu lagi Pak, Ya, terkait ini Pak, ada enggak pengaruh kondisi geologi terhadap suatu tingkatan kerentanan terhadap gempa bumi itu? ya ada. Pasti ada kondisi geologinya ada kan di daerah yang dilalui sesar kondisinya dan batuannya sangat brittle. Kalau batuannya plastis itu kan paling lipatan kan begitu. Tapi kalau batunya brittle itu terjadi sesar kan. Sesar itu kan menghasilkan gempa, ya kan? Seperti kalau di Jawa itu kemarin di selatan Garut itu tiba-tiba gempa kan kita nggak tahu kan kita sebut sesarnya belum pernah diamati. Nah kita baru dapat ada gempa kita sebut sebagai sesar Gasela Garut Selatan kan gitu. Nah gitu anunya gitu. Di Cimandiri juga ada kita kan begitu. Nah, tapi semuanya Berarti itu Pak, sudah dipetakan kita ya, sesar di Jogja juga kita petakan, makanya kita itu selalu bilang sama pemerintah pemegang kekuasaan bahwa daerah sesar itu jangan dikasih IMB, ya kan? Karena kalau dikasih IMB pada saat itu bergerak hancur kan, dan repot kan begituannya gitu. Padahal kalau dia apa namanya tidak di IMB itu berarti walaupun dia hancur tapi tidak ada korban gitu. Begitu, Bos. ah, oke Pak, makasih Pak penjelasannya. Ada lagi? Saya Pak. Silakan Janudin. Itu Pak, mengapa Pak gelombang tsunami semakin ke arah pantai memiliki ketinggian yang semakin meningkat Pak? Oh iya, itu karena itu Pak Janudin. Jadi kalau dia lautnya dalam atau di lepas pantai, itu anunya panjang gelombangnya panjang. Kalau panjang gelombangnya panjang, itu amplitudenya rendah. Ya kan begitu. Kalau dia mendekati pantai, itu panjang gelombangnya itu makin pendek kan. Akomodirnya itu ke amplitudo. Amplitudo itulah tsunami. Ya, amplitudo itu. Nah, kalau Anda bisa nih, saya coba buka ini ya. Jadi ini coba ya, saya kembalikan dulu ke itunya tsunami-nya.
Nah, ini bisa dilihat apa Zainuddin. Bisa Pak, bisa Pak. Nah, itu kan kalau lautnya dalam, itu kan dia itu panjang gelombangnya panjang gitu kan. Itu panjang gelombangnya panjang gitu. Nah, kalau dia makin dangkal itu panjang gelombangnya kan makin ditahan oleh daratan kan. Panjang gelombangnya makin pendek. Nah, anunya kompensasinya dia menjadi amplitudo. Amplitudonya jadi tinggi. Nah, amplitudo itu kan kolom air kan, kolom air kan. Nah, itu yang akan menerjang daratan itu yang kita sebut dengan tsunami. Bisa paham, Bos? Bisa Pak, bisa Pak. Oke. Oke, ada lagi yang bertanya, Bos? Izin Pak, Ya, silakan. ya Pak, apakah lempeng bumi itu eh, bergeraknya tiap saat Pak? Karena kan yang saya lihat belakangan ini, saya perhatikan belakangan ini itu hampir tiap hari ada laporan, bahkan sehari bisa sampai 2-3 kali itu ada laporan terjadinya bencana gempa itu Pak. Terima kasih Pak. Jadi lempeng itu selama masih ada arus konvesi di dalam tanah, ya, diproduksi arus konvesi itu akibat ada peluruan radioaktif. Selama ada itu lempeng selalu bergerak dan selalu menimbulkan gempa mulai dari skala 2 sampai 8. Tapi kan manusia baru baru bisa merasakan itu di skala 3 ke atas ya, 3 4 ya. Itu pun juga alat kan. Kalau skala 2 kita bisa rasakan, kita nggak bisa tidur. Mas kan sebentar itu kan itu lebih 600.000 kali terjadi yang skala 2 kan begitu Mas itu. Yang kita rasakan itu skala di atas 4 lah, ya kan begitu yang kita rasakan. Nah, tapi peralatan bisa merekam yang rendahnya gitu tuh. Peralatan itu bisa merekam yang rendah sampai itu. Itu anunya di apa namanya gerak-gerak lempengnya itu begitu kan, begitu anunya. Begitu Mas, itu anunya. Jadi jadi gerak lempeng itu tergantung arus konveksi kan gitu. Selama dia memproduksi arus konveksi atau terjadinya peluruan radioaktif itu menimbulkan panas kan. Arus konveksi itu panas, aliran panas kan begitu kan. Nah, dia yang menyebabkan bergeraknya lempeng. Nah, bergeraknya lempeng itu berdasarkan riologi bahan-bahan kan. Kalau dia tidak menimbulkan apa namanya tidak mengalami brittle deformation, tidak terjadi gempa. Tapi daerah situ tuh mengalami apa deformasi berupa lipatan kan begitu. Jadi energi itu belum lepas dari batuan itu. Tapi kalau dia melewati batas titik apa kekuatan batuan, tekanan dalamnya batuan sudah terlampaui, dia patah. Nah, patah itu tidak lain adalah pelepasan energi. Nah, energi itu yang lepas itu menimbulkan 4 gelombang. Yaitu itu yang kita rasakan sebagai gempa. Nah, bisa dicatat di dalam seismogram, ya kan? Bisa ditanya dalam seismograf ya, jadi menghasilkan seismogram. Nah, itu bisa dianalisa secara cepat oleh orang berkepentingan ya, seismologi atau begitu 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 Mas, begitu Mas, bisa paham Baik Mas? Pak, bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Rusmin. Izin bertanya Pak Ada, Khalid. silakan Samsul. Baik Pak. Tadi kan Pak Khalid kan pernah ngomong Pak ya, bahwa sampai saat ini gempa bumi ini sulit diprediksi Pak secara akurat Pak. Benar. Apakah mungkin Pak mengembangkan teknologi yang mampu menghentikan atau mengurangi Pak dampak langsung dari gempa tersebut Pak? Gempa bumi itu kan energi lepas dari batuan kan, sulit. Nah, energi lepas dari batuan itu kalau lingkungannya terganggu kan, begitu kan begituannya. Lingkungannya terganggu kan. Nah, apakah itu ada pengaruh dari gaya-gaya internal dalam bumi, gaya endogen, atau tidak? Selama dia tidak terganggu, dia ada dalam keseimbangan, kan begitu. Nah, di permukaan juga begitu. Kalau lerengnya itu penuh dengan tumbuhan, dia stabil begitu. Tapi kalau lerengnya itu dipotong tumbuhannya, dibangun villa, menjadi tidak stabil, kan begitu. Tunggu longsor, kan begitu. Itu sama dengan gempa karena kita sulit prediksinya, ya kita cuma bisa memetakan daerah-daerah yang berkemungkinan terjadinya gempa. Nah, oleh sebab itu harusnya pejabat yang memegang otoritas itu melarang untuk membangun di daerah-daerah sudah ada rekomendasi dari geologi. Jangan dikasih IMB.
Masa dia bangun disesarkan gitu, kan begitu. Nah, itu kan kalau sesaran bergerak itu kan. Nah, contohnya kalau di Kalimantan itu kan di utara sedikit apa namanya? eh, calon ibu kota IKN itu kan ada sesar namanya adang adang fracture. Kalau udah bergerak itu hancur kan semuanya, Mas gitu. Nah, itu anunya gitu. Kan kemarin baru-baru dekat situ kan terjadi ada sesar kan. Berapa? 3,5 skala Richter gitu. Nah, bisa paham, Mas? Paham, paham, Pak. Paham, Pak. Makasih, Pak. Oke. Di tambang batu bara juga banyak sesar, tapi dia masih dalam keadaan normal kan. Jadi artinya gaya tahanan dalamnya itu masih lebih besar daripada pengaruh stresnya kan begitu. Sehingga pengaruh stresnya itu bisa tereliminasi gitu, ya kan? Tapi kalau pengaruh stresnya itu atau dari luarnya itu lebih besar daripada tahanan dalamnya, dia melampaui tahanan dalam, itu dia rupture namanya, patah. Patah itu terjadilah pelepasan energi yang kita nggak bisa menentukan kapan patahnya kan. Tidak ada satupun ilmu yang bisa memastikan kapan patahnya. Apakah besok, lusa, itu kan nggak bisa. Tapi teman-teman astronomi bisa menyatakan jam begini, dalam begini, di mana bisa dilihat itu terjadi gerhana matahari. Karena itu kan begitu. Padahal dia itu lebih luas kan, lebih global, lebih regional kan, anunya ilmunya itu peredaran planet ya dan matahari. Bisa bos? Bisa paham bos? Masih ada bos? Masih ada Pak Jendri? Masih ada teman-teman yang mau nanya? Nanti aku sharing ini semua filenya ke Ibu Priska ya. Nanti Anda minta aja sama Ibu Priska ya, bos. Baik Pak, baik Pak. Nah, makasih Baik, Pak. Pak. Siapa? Jadi minggu depan kita terakhir kuliah tanggal 9 itu saya menjelaskan mengenai sumber daya alam ya. Di antaranya batu bara juga ya. Oke. Yang lain kenapa ceweknya tidak mau bertanya ya? Agak malu-malu padahal. Pak, saya mau bertanya, Pak. Nah, alhamdulillah. Silakan cewek ini. Apa ini? Eleonora, Pak. Silakan Kenapa? Eleonora ya. Ini Ya, Pak. Eleonora yang WA saya ya. Iya, Pak. Nah, ya. Gimana? Kenapa Maria? gempa besar di batas lempeng transform itu jarang sekali menyebabkan tsunami, Pak? Karena tidak terganggu permukaan tanah tidak berubah, tidak terganggu. Ya kan dia tetap datar kan. Jadi airnya itu tetap datar kan. Walaupun dia besar itu skalanya, tapi kalau dia mendatar itu permukaan tanah tidak terganggu. Tapi kalau dia normal atau naik itu kan permukaan tanahnya terganggu kan. Kolom airnya juga terganggu kan. Ya gitu. Begitu kolom air terganggu pada saat dia mencari keseimbangan, mendatar lagi, itulah terjadi gelombang. Begitu, Maria. Baik, Pak. Paham. Selama anunya tidak terganggu. Gitu. Ada lagi yang mau tanya, Bos? Nah, itu Maria itu sudah. Eleonora, Maria, Lydia itu. Mana Windy? Nah, Pindi mana? Ibu Friska masih masuk ini? Masih ada Ibu Friska di sini? Friska? Udah nggak ada ya? Dia rapat, barangkali rapat pejabat ini, Friskanya. Ada lagi mana yang perempuannya? Masa cuma nanya. Mbak Windy nanya, Mbak Windy. Ada di ini, Windy itu. Iya benar tanya, kenapa? Izin bertanya, Pak. Nah, bagus, silakan Wulan. Ketika kita memetakan zona rawan gempa, apakah perbedaan besar sudut dip pada patahan dapat membantu menentukan intensitas getaran di permukaan?
Nggak bisa. Getaran itu ditentukan ya. Getaran itu kan besarnya itu apa? Kalau skala Mercalli itu kehancuran kan yang diukurkan berapa kehancuran. Skala apa namanya magnitudnya itu intensitasnya kan begitu. Nah itu besarnya apa energi yang keluar itu kalau itu skala Richter kan begitu. Nah itu kan bisa bisa kita hitung didasarkan pada satu geologinya kan sifat batuannya apakah dia menyerap energi atau dia melepas energi atau apa namanya dia daktil atau brittle kan begitu. Nah, kita bisa itu apa namanya mencari berapa besarnya yang terjadi apa energi gempa yang keluar kan. Begitu Ulan itu. Jadi apa namanya itu sangat tergantung dari geologi dari sifat batuannya apa namanya jenis gempanya kan begitu. Kan ada gempa yang apa di plastis, ada gempa yang di brittle kan gitu. Kalau kamu tekan batuan anu karet aja kamu anu ya apa ini bulan kamu tarik karet karet itu kan masih panjang kan ya bulan Iya, Pak. nah kamu lepas karet itu kan dia anu kan nyetak ke mana kan itu kan energi yang keluar kan itu iya Iya. nah itu gitu kan nah itu. Nah, ada juga itu dia kembali jadi barangnya itu kembali semula, tapi ada juga dia mengalami deformasi tidak kembali seperti lipatan ini, gambar ini kan. Ada juga karena patah. Nah, lipatan tidak menghasilkan energi yang keluar, tapi apa namanya? Patahan itu mengeluarkan. Ya, patahan itu energi yang apa? Tekanan dari luar itu melampaui tekanan dalamnya kan itu. Jadi dia apa pecah, patah atau kita sebut sesar itu keluarlah energi. Nah, energi yang keluar itu namanya gempa. Ya, nah gempa itu diterjemahkan berupa gelombang. Gelombangnya ada 4. Nah, 2 namanya body wave, 2 namanya surface wave. Body wave itu P dan S ya, gelombang P dan gelombang S, primer dan sekunder. Terus apa surface wave itu love dan relic gitu. Ya, gitu Bulan. Oke, baik, Pak. Makasih. Ada lagi? Saya, Masih Pak, ada Senudin? Ya, ini ada ini. Eleonora, apa mau tanya apa? eh, Soal bagaimana hujannya. bagaimana kita bisa memperkirakan potensi tsunami jika mekanisme patahan tidak sepenuhnya tercatat? Misalnya di wilayah yang belum terpasang alat seismografi lengkap. Kalau kita mengetahui biasanya itu apa namanya BMKG kan sudah menentukan kalau gempa skalanya di atas 6 atau 6,7 di atas 6,7 itu berpotensi untuk tsunami. Skala Richternya di atas 6,7 ya, itu berpotensi untuk tsunami. Kalau jenis sesarnya sesar naik atau sesar normal. Ya. Tapi kalau jenis sesar mendatar itu 8 9 pun juga tidak berpotensi untuk tsunami besar kan begitu. Karena kolom airnya tidak terganggu. Kalau dia sesar normal dan sesar naik itu kolom airnya terganggu. Bisa 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 apa Nora bisa paham? Bisa, Pak? Nah, itu pun juga yang sesar naik seperti itu kalau besar skala Richternya di atas 6,7 baru bilang berpotensi untuk tsunami. Makanya dikasih warning kan itu harus naik ke daerah yang lebih tinggi. Oke. Ada lagi, Bos? Ini Darwis ini mau tanya Darwis. Kalau nggak ada lagi, saya bisa tutup nggak kuliah ini? Cukup mungkin sudah Pak. Cukup ya, terima kasih Adek ya. Jadi kalau sudah tutup kita baca doa dulu ya. Doa penutup Ya, majelisnya. baik Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaika ya. Jadi mohon maaf ya saya pakai ini karena saya muslim bukan apa-apa. Saya cuma minta mohon maaf kalau selama kuliah ada
ada kesalahan yang saya buat, itulah ada kesalahan itu, mudah-mudahan baca doa ini dimaafkan ya. Kayak begitu anunya, apa namanya, ini ya. Oke, kita tutup Sama-sama dengan Pak. billahi Mohon maaf taufiq wal juga Pak. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. L, screenshot L. Ya Pak, izin Screenshot screenshot. dulu. Ya, Kita foto dulu lanjut. ya. Foto dulu Pak. Iya, iya Pak. Iya Pak, foto dulu. Tunggu, aku tutup dulu iniannya supaya bagus fotonya ya. Aku nggak bisa, Cok. Wih, Pak Masuri, gagahnya Pak. Nah, Iya. bertugas bosku. Aduh. Lagi Sama-sama. kerja kita ya. Itulah. Wih, kawanku. Ya, silakan siapa yang foto? Pak Ade yang foto, Pak Ade. Pade, Yang L tuh. LL, bantu ini L. slide pertama dulu ya Pak. Ya. Nah, itu Pak L yang bantu. Oke, 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah semuanya. Nah, nanti dikirim Terima saya kasih. juga ya. Oke, Ya, nanti anunya, nanti apa namanya, nanti slide-nya semua itu nanti minta sama Ibu Friska ya. Oh, perlu. Ya Pak, Ya. aman Pak. Oke, Baik nanti Pak. siapa yang perwakilan itu apa namanya nanti dikirimin nanti di sebelah sana. Oke, mudah-mudahan kita Siap. bisa bertemu semester depan ya. Tahun ini ya. Amin. Semester depan itu tahun ini ya. Ya, Amin. amin Pak. Amin Pak. Amin, Oke. Pak. Oke, selamat bekerja ya. Saya pamit ya. Pak. Ya, Ya Pak, sama-sama baik Pak. Pak. Terima kasih banyak. berdoa nanti Pak. Mau diberat Khalid, Windy baru muncul. Pasti dan Pak Ade. Bingung aku, Mbak, mau menanya apa, ndak mengerti. Ay, Windy. Ayo Windy Wah, ndarap apa nah. Dasar. Nggak Kita bisa lebih dapat. semangat. Padahal andalan kita ini tadi mau suruh nanya. Iya, Aku kita lagi udah nggak enak semangat hati. jadinya. Windy udah bisa Jadi andalan nanti Windy itu. Iyalah. Pokoknya ada apa-apa kita Saya selesai. matikan sudah, kamu orang ini ndak begal. Sudah masuk semua di dalam kepalanya bilangnya, jadi tidak perlu bertanya lagi. Kalau ada apa-apa kita dorong ke Windy. Minggu depan datanya Windy lah. Iya, nanti Pokoknya buatkan aku Windy. pertanyaan. Windy kita andalkan, Mbak Windy. Udah ada suaranya. Keluar dulu Bye lah. semuanya. Izin live dulu lah, mau kerja dulu lah. Live dulu.